Saya agak mungkin berbicara sedikit bahkan mengenai STEM sejak dini. Walaupun tadi topiknya sudah dibicarakan oleh Bu Stefani. Ada satu yang saya kurang setuju tadi dari pernyataan. Boleh kan? Kata-katanya boleh. Justru Kompas untuk perspektifnya berbeda-beda ya. Betul. Bahwa STEM itu bagaimana menjadikan STEM itu pelajaran. Yang menarik dari sains, STEM itu bukan pelajaran. Maksudnya kita bisa menjadikan itu pelajaran. Tetapi sebenarnya STEM itu adalah pemikiran yang sudah ada sejak lahir. Ini bukan omong-omong bagus-bagusan begitu ya, tetapi ini adalah hasil riset dan kebetulan salah satu pencetus risetnya dan ini paper-papernya sangat banyak sekali adalah profesor saya, Profesor Elizabeth Spelke di Harvard University. Jadi termasuk riset saya memperlihatkan bahwa pemikiran benda, pemikiran angka itu sudah ada sejak lahir. Ada satu riset saya memperlihatkan bahwa sejak umur 3 bulan, bayi umur 3 bulan itu bisa membedakan banyak dan sedikit. Dan pembinaan banyak dan sedikit itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk ke matematika persis. Jadi matematika, perkiraan matematika dan matematika persis itu ternyata sangat berhubungan. Itu yang pertama. Jadi kemampuan kita untuk bernalar secara matematika itu sudah ada sejak kecil. Kalau kita tanyakan, ini juga ada risetnya dan ini sangat penting sekali diketahui, apa sebenarnya kemampuan STEM sejak dini? STEM dari Science, Technology, Engineering, Mathematics. Waktu saya graduate student, PhD student, saya menjadi bagian suatu riset yang besar sekali dari National Science Foundation di Amerika Serikat, namanya Spatial Intelligence Learning Center. Dan ini adalah cluster riset dari banyak profesor, termasuk PhD student dari profesornya, di mana kita menemukan bahwa inti dari STEM itu adalah pengertian ruang. Jadi waktu kita kecil dan kita anak-anak bisa melihat masuk ke ruangan ini dan bisa tahu, oh jalan dari pintu ke sana ke sini itu perlu berapa langkah. Walaupun mereka nggak akan bilang berapa langkah, tapi mereka bisa jalan dari situ ke sini. Robot nggak bisa loh. AI begitu masukin ke sini nggak bisa. Itu susah untuk membuat robot taruh di pintu terus bisa langsung jalan ke sini. Susah. Tapi anak kecil umur 1 tahun bisa dari situ ke sini. Dia bilang, nak sini nak. Oh dia ke sini. Nah pengertian ruang itu, pengertian geometri itulah yang menjadi dasar dari STEM. Dan ada riset beberapa paper yang memperlihatkan bahwa jika pengertian ruang pada umur 2, 3, 4 tahun itu bagus, kemungkinan mereka berakhir, maksudnya bekerja di bidang STEM atau mengambil jurusan STEM itu korelasinya kuat. Jadi itu longitudinal research dilakukan dalam 20 tahun. Jadi yang menarik sekali sebenarnya kalau kita bertanya bagaimana kita bisa membuat STEM itu menyenangkan, pertama kita harus yakin bahwa kemampuan berpikir STEM itu sudah ada sejak lahir, sejak dini. Dan yang perlu kita lakukan adalah menggunakan keseharian untuk menggairahkan kemampuan itu. Jadi mungkin kadang-kadang ditanya, oh dari sini ke TK itu jauh atau dekat? Dekat itu maksudnya berapa langkah nak? Nah seperti itu. Lagi kita makan, wow ini makannya mau kalau misalnya sendok garpunya, kalau misalnya nenek kakek juga datang mesti ditambah berapa? Ya seperti itu. Itu sih kalau bisa untuk menyenangkan, tapi menyenangkan yang bisa meningkatkan kemampuan kita berpikir STEM. Ya. Oke, artinya memang dari awal sudah ada salah kaprah ya Prof ya di masyarakat ya. Lantas bagaimana itu pemerintah bisa mengurai persoalan itu sehingga orang menyadari bahwa STEM itu bukan rigid sebuah pelajaran, tetapi sebenarnya itu kemampuan dasar seorang manusia begitu ketika dia lahir. Betul, dan setiap manusianya punya. Setiap manusianya punya. Saya sering mungkin agak sedikit kontroversi, tapi kalau di berita bagus ya kontroversi. Gak apa-apa, nyentrik. Saya suka. Nyentrik katanya. Saya sering tidak setuju dengan kita selalu berbicara mengenai IQ. Kenapa? Karena pertama sebenarnya
bukti-bukti bahwa IQ itu sangat berkorelasi terhadap kemampuan seseorang nanti bisa menjadi berhasil di pekerjaannya, itu sebenarnya tidak terlalu solid. Tetapi yang lebih penting dari itu sebenarnya bukan itu. Yang saya khawatirkan kalau kita selalu berbicara tentang IQ, itu nanti orang berpikirnya IQ itu kaku, mati. Maksudnya kalau IQ-mu segitu, selama-lamanya kamu segitu. Padahal itu ya sama sekali bukan yang terjadi di perkembangan kognitif dan otak. Sehingga kita sungguh-sungguh harus memberikan kepercayaan bahwa pertama kita semua mampu, dan kedua kita bisa menggunakan keseharian kita. Ada tips yang sangat menarik teman-teman sekalian. Saya bilang teman-teman aja ya karena saya lupa ada mahasiswa juga ya. Teman-teman sekalian, kalau ditanya bukti sains apa yang paling bisa memintarkan anak, ini pasti paling agak kaget, berbicara dengan anak. Semakin banyak berbicara dengan anak dan itu ada bukti sainsnya, saya jamin ini bukan hoax, ini facts, scientific fact, ada paper-papernya. Berbicara dengan anak meningkatkan kemampuan matematika.